Masa lanjut bang, bang Kwesus lanjut bang, bang mana lanjutannya bang? Wahai para imoto maupun ototoku tersayang, wahai para sumber ads, para sumber rezekiku yang paling dihormati oleh dompetku, anime rilisnya itu satu episode per minggu coy. Kalau kalian gak percaya, silakan cek aja di Google. Kesampingkan soal para bocil Kang Nagi yang cuma nagi doang tapi gak subrek, mari ku sambut kalian, para bocil penyabar, dan para bestiku yang udah tahu kenapa anime cuma rilis satu episode per minggu. Karinin gaminasano tanosima seru tameni hotondo neai chaneru yokoso. Bos lu, gua pakai bahasa Jawir sekalian cuy. Sebelum kita mulai videonya, kayak biasanya cuy, tolong disubrek, like, dan aktifkan lonceng notifikasi di bawah biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oh ya, hampir lupa, follow akun sosmednya WAM2 sekalian guys. Ini IG-nya dan yang ini Facebook-nya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Muscle, Magic and Muscles season kedua, episode kedua. Setelah kita melihat kemunculan Pak Walbert dan juga Ren di tengah adu mulutnya Orter dan juga Rio sebelumnya, nampaklah Orter diminta untuk menunda hukumannya Mas. Dengan alasan itu kali pertamanya Innocent Zero mengirim seorang utusan pada mereka. Dan karena tujuan mereka adalah Mas, ada kemungkinan besar Mas bisa menjadi petunjuk supaya mereka bisa menemukan keberadaan organisasi tersebut. Meski sang kepala sekolah telah berkata demikian, namun para visioner suci hanya diam tak berkata apapun. Gobloynya di sini, setelah sekian lama bersekolah di Akademi Sihir Easton, bisa-bisanya Mas baru mengetahui bahwa kepala sekolah adalah sosok yang sangat penting di sana. Mendengar ucapan Mas, Rio pun seolah tak percaya tapi masih baik hati mau memberitahukan kehebatan Pak Walbert padanya. Yang mana ternyata Pak Walbert adalah mantan visioner suci sekaligus menjadi legenda hidup karena beliau adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa melawan Innocent Zero di masa mudanya. Nah, di sini kita akan melihat betapa dingin, keras kepala, dan kolotnya si Orter ini. Karena dirinya terus-menerus menolak permintaan Pak Walbert yang ingin sekali menunda hukumannya Mas. Dirinya merasa hukum dan peraturan harus ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali. Dan orang tanpa sihir sudah sewajarnya harus dihukum atau bahkan dieksekusi. Namun di tengah Orter yang masih berbicara, secara tidak terduga, rupanya Pak Walbert rela menundukkan kepalanya supaya Orter dan para visioner suci lainnya mau menunda hukumannya Mas. Yang mana Pak Walbert yakin Mas adalah orang yang bisa mengubah cara pandang semua orang terhadap dunia sihir ini. Gak cuma itu, beliau juga mengaku bahwa selama ini ia sebenarnya menentang perlakuan diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak memiliki sihir sama sekali. Di saat Orter yang masih ingin membantah kata-kata mulia dari Pak Walbert barusan, secara tiba-tiba mendengar ucapan Ren barusan, Mas menduga bukti kepercayaan yang dimaksudkan ialah sapu tangan kelinci yang diberikan olehnya di musim pertama. Meskipun Pak Walbert dan juga Ren telah memohon seperti itu, namun para visioner suci tetap menentangnya. Yang bahkan Orter sampai menyindir mereka berdua yang terlalu mengedepankan emosional ketimbang logika. Tak lama berselang, Pak Minister menghampiri dan mengutarakan isi pikirannya yang sama seperti mereka. Akan tetapi, meski Mas tidak memiliki sihir dan meski ia telah disidang sekalipun, namun dirinya tetap mau menyelamatkan nyawanya dikala sedang dikendalikan oleh parasit sihir sebelumnya. Setelah melihat 3 orang penting yang rela menundukkan kepalanya untuk Mas, Orter pun sedikit memberikan keringanan dengan memberikan beberapa syarat untuknya. Yang pertama, Mas hanya akan bertindak di bawah pengawasan visioner suci sebagai pion untuk melawan para Innocent Zero. Lalu Mas juga harus membuktikan bahwa dirinya kuat untuk melawan organisasi itu. Dan pembuktiannya bisa Mas tunjukkan dengan cara menjadi calon visioner suci di tahun tersebut. Orter juga memperingatkan jika sampai Mas gagal, maka dirinya akan segera dieksekusi olehnya. Mendengar semua syarat itu,
Tanpa pikir panjang, Mas pun langsung menerimanya begitu aja. Singkat waktu, nampaknya Dot dan juga Lance merasa bodoh amat meski Mas tidak memiliki sihir sama sekali. Yang bahkan Dot justru mengajak mereka semua untuk pergi main ke kota. Scene berpindah memperlihatkan Finn yang sedang menunggu para besti di kota. Namun dirinya harus dibuat sangat terkejut karena kemunculan dua makhluk yang sama-sama gobloy dalam berpakaian. Di mana makna bermain yang Dot maksudkan adalah peradu mekanikan. Sedangkan Mas terlalu bingung harus pakai baju apa karena itu kali pertamanya pergi main bareng temen. Di tengah Finn yang hampir ogah buat pergi main sama mereka, nampaknya Lance yang datang dengan pakaian normal. Finn pun senang karena menduga dirinya masih memiliki teman yang waras sepertinya. Namun sayangnya... Setelah Dot dan juga Mas berganti pakaian, terlihat mereka berempat yang berjalan-jalan di kota. Dot kemudian memberitahukan adanya permainan terkenal yang biasa dimainkan di sekitar sana. Dan ternyata permainan dimaksudkan oleh Dot barusan adalah permainan menembakkan dart yang terbuat dari ingus koala. Merasa tertarik, Mas pun berniat untuk mencobanya juga. Sampai pada akhirnya... Gobloy sekali. Entah gimana ceritanya, bersin arah ke depan bisa terbang ke belakang seperti itu. Tapi yang jelas di sini gua ngira Dot bakal menanggapinya dengan dewasa. Namun ternyata dugaan gua salah besar. Selepas dari sana, nampaknya mereka menemani Lance untuk membeli tokat sihir yang baru di sebuah toko penjual tokat sihir di kota. Setiba di dalam, terlihat mereka yang disambut oleh seorang kakek yang mengelola toko itu. Finn yang juga kebetulan ingin ganti tokat sihir pun terlihat berdiri di tengah lingkaran sihir, sembari mengulurkan tangannya dan mengalirkan sihirnya. Melihat Mas yang kagum, Finn menjelaskan bahwa kekuatan sihir yang mereka miliki akan mendatangkan tokat yang cocok dengan sendirinya. Setelah Finn, nampaknya Lance yang gantian akan melakukannya juga. Melihat kekuatan Lance barusan, si Palisa pun sangat terkejut karena tokat itu merupakan tokat yang cukup kuat, bahkan di antara tokat dua garis lainnya. Mas kemudian ditawari untuk membeli tongkat seperti kedua temannya barusan. Finn khawatir karena hal itu bisa membuat Mas ketahuan karena gak punya sihir, tapi bisa-bisa si Gobloy ini malah menerima tawarannya begitu aja. Di saat Mas ingin mencobanya juga, namun fokusnya nampak teralihkan ke sebuah tokat aneh yang tertanam di lantai. Palisa pun memberitahukan bahwa tokat itu adalah tokat legendaris yang konon katanya di bawah sana tersimpan air elf yang bisa digunakan untuk membuat banyak sekali tokat sihir yang sangat overpower. Meski legenda berkata demikian, namun sudah lebih dari seabad gak ada satupun otot ataupun sihir yang bisa mengangkat tokat super berat itu. Mendengar ucapan si Palixnya, jelas Dot dan juga Finn pun mencoba untuk menghentikannya karena mereka tahu apa yang akan Mas lakukan habis ini. Merasa kalah dari sosok Mas, pada akhirnya Lance pun gak jadi membeli satupun tokat di sana. Sekeluar dari sana, nampaknya Lemon dan juga Tom yang datang buat join main bareng sama mereka. Di sore harinya, terlihat mereka semua yang sangat kelelahan, tapi tetap merasa kebersamaan mereka tadi adalah masa-masa yang tak mungkin pernah terlupakan. Mereka semua pun sangat terkejut karena masih mengaku sangat bahagia saat ini. Dirinya juga mengajak mereka semua untuk bermain bersama-sama lagi di lain waktu. Beberapa hari setelahnya, nampaklah Mas, Lance, dan juga Finn yang terlihat sedang menghitung koin emas yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Di tengah pembicaraan, Mas memberikan flashbackan pertemuan dengan Ren sebelumnya. Yang mana tadinya, Mas mau izin pulang menemui bapaknya dulu. Namun karena melihat ekspresi wajah Ren yang sangat menyeramkan baginya, Mas pun gak jadi melakukannya. Sementara itu, nampaknya Orter Medel yang saat ini sedang menemui seseorang. Yang mana dirinya bahkan membocorkan soal Mas yang gak punya sihir pada orang itu. Dan ternyata, Orter meminta supaya orang di hadapannya saat ini membuat Mas gak bisa berpartisipasi dalam ujian calon visioner suci berikutnya.
Singkat waktu, setelah diberitahu Mas yang mampu mengalahkan Abel si pengumpul koin emas, sontak hal itu membuat Margaret cukup tertarik padanya. Akan tetapi, hal itu belum cukup untuk membuatnya menuruti permintaannya barusan. Usai mendengar hal itu, entah apa yang dilakukan oleh Margaret abis ini merupakan bentuk rasa terkejutnya, atau emang otaknya udah agak miring. Tapi yang jelas Margaret terlihat bermain piano sesaat setelah terkejut mendengar ucapan Orter barusan. Hingga pada akhirnya... Shin berpindah ke rumahnya Paregro. Nampaklah Mas yang udah pulang dan langsung dipeluk oleh sang bapak. Brad pun juga ada di sana untuk menanyakan kabar Mas selama di Akademi Easton itu. Gak lama kemudian, Paregro pun dibuat sangat terharu karena putranya yang pulang bawa teman-temannya. Paregro semakin dibuat sangat terkejut dan juga terharu di saat mendengar Dot memberitahukan bahwa ia adalah teman sekaligus rivalnya Mas. Dan Lemon yang mengaku sebagai istri masa depannya Mas. Finn yang normal pun memberitahukan bahwa Mas merupakan siswa berprestasi di sekolah mereka. Dot kemudian terlihat menghampiri Paregro untuk memberikan oleh-oleh untuknya. Sedangkan Lance yang cuma kelihatan normal di luar pun terlihat juga memberikan sesuatu untuk Paregro. Melihat betapa absurdnya putra dan ketiga temannya, Paregro pun merasa prihatin dengan Finn yang harus setiap hari meladeni keempatnya sekaligus. Meski begitu, Paregro mengaku tetap sangat bahagia melihat putranya yang saat ini memiliki banyak teman seperti itu. Di lain sisi, terlihat Margaret dan juga kedua anak buahnya yang saat ini sedang OTW ke rumahnya Mas karena merasa tertarik dengan Mas yang bisa mengalahkan Abel tanpa sihir sama sekali. Di tengah mereka yang masih terbang, secara tiba-tiba... serangan barusan tentu aja dapat langsung dikenali oleh si Margaret. Dirinya pun terkejut dan mengatakan Ren udah menjadi seorang bodyguard. Namun Ren mengaku ia hanya kebetulan lewat dan mendengar suara tawa menjijikannya si Margaret. Scene episode kedua ini pun diakhiri dengan Ren Ames yang akan segera beradu mekanik melawan Margaret Macaron di dalam hutan. Dan berakhirlah alur cerita anime Muscle season kedua episode kedua. Karena gue lupa nge-SS komentarnya siapa, gue juga lupa kemarin namanya ya. Tapi kalau nemu gue bakal tunjukin di layar deh. Intinya, gue cukup terharu karena ada beberapa dari kalian yang tahu kondisi gue saat ini. Yang sering kali kurang tidur. Jujur, di luar pemikiran AdSense gue ini, gue itu emang suka ngetik, suka menghibur orang lain, dan udah pasti suka banget kalau dompet gue terisi. Mungkin ada juga beberapa dari kalian yang mau komen, "Hilih, kan emang lu suka cuan makanya upload terus bang." bohong kalau gue bilang gak suka cuan. Tapi kalian bisa bayangin layar hitam ini adalah hati gue cuy. Nah, coba lihat ke dalamnya. Seriusan, gue makasih banget tapi ya buat kalian yang udah komen perhatian banget ke gue. Seriously thanks banget guys. Tapi gak perlu khawatir, karena gue udah ngelatih diri gue dalam bergadang. Karena sewaktu masih kuliah semester 2, 3, 4, dan mungkin 5 juga sering ya masian ya. Gue udah sering banget bergadang di warkop buat ngerjain laporan harian yang tebelnya mungkin setara sama buku sidu kalian coy. Dan sering kali nginep di laboratorium karena sampel fisika material gue harus di oven semalaman. Dan kalau sampai kelewat semenit aja, misal 8 jam nih, kelewat 8 jam semenit, maka gue harus ganti sampel tersebut dengan yang baru. Aduh, mahal cuy, bukan masalah mahal sih sebenarnya, capeknya. Tapi kalau kalian emang pengen bantu gue, tolong disubrek, like, sama share ke teman-teman kalian aja cuy. Yang, ya tapi gue udah seneng banget sih kalau misalnya udah kayak gitu ya, cukup gitu aja gak apa-apa deh. Karena udah kepanjangan, kita akhiri aja sampai sini. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.